Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ariksya Rahman dengan NIM 202410102097 dari mata kuliah Jaringan Komputer kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang tugas dengan materi broadcast domain dan collision domain. Nah, di sini sebelumnya saya akan menyampaikan apa sih itu broadcast domain dan apa sih itu collision domain. Yang pertama, broadcast domain. Broadcast domain ini adalah domain siaran yang di mana semua device yang bisa mengetahui sinyal dari network yang berada di dalam satu segmen. Dan sedangkan collision domain adalah domain tabrakan. Mengapa tabrakan ini bisa terjadi? Tabrakan ini bisa terjadi ketika terdapat kondisi dalam satu segmen itu terdapat pengiriman data dengan waktu yang sama, sehingga terjadi tabrakan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjawab soal-soal yang telah diberikan. Yang pertama yaitu menentukan collision domain. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa terdapat karakteristik untuk penentuan collision domain. Yang pertama adalah seluruh port pada satu hub itu terdiri dari satu collision, lalu setiap port pada switch itu terdiri dari satu collision, dan setiap port pada router itu terdiri dari satu collision. Sehingga jika kita gambar, sehingga kita analisis, maka ini dihitung satu collision, ini dihitung satu collision, ini satu collision, lalu hal yang sama juga terjadi ke sebelahnya, ini satu collision, ini satu collision, ini satu collision, ini satu collision, dan ini satu collision. Seperti itu. Jika kita totalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga collision yang kita dapatkan, collision itu ada 9. Seperti itu. Lalu kita akan next. Nah, di sini kita akan menentukan broadcast domain. Nah, sebelumnya juga saya sampaikan terdapat karakteristik untuk penentuan broadcast domain. Yang pertama itu tiap port pada router itu terdiri dari satu broadcast. Lalu yang kedua itu seluruh port pada satu switch itu terdiri dari satu broadcast. Dan seluruh port pada satu hub itu terdiri dari satu broadcast. Sehingga jika kita analisis dari gambar ini, maka akan jadi seperti ini. Ini kan di sini ada switch yang dimana tadi seluruh port pada satu switch itu merupakan satu broadcast, berarti seperti ini. Ini merupakan satu broadcast domain. Hal yang sama juga terjadi ke sebelahnya. Ini satu broadcast domain. Dan ini antara router ini yang dimana tiap port pada router itu terdiri dari satu broadcast, maka di sini juga termasuk broadcast domain. Sehingga jika kita totalkan, itu broadcast domain itu memiliki jumlah pada topologi ini memiliki jumlah 3, seperti itu. Lalu kita next ke pembahasan selanjutnya. Nah, topologi apa sih yang digunakan di dalam gambar ini? Di sini saya akan menjawab topologi yang digunakan pada gambar ini adalah topologi tree, yaitu di mana topologi tree ini adalah gabungan dari topologi bus dan topologi star. Mana sih topologi star dan mana topologi busnya? Nah, ini topologi starnya, topologi busnya seperti ini, topologi busnya. Ini topologi bus. Nah, ini topologi bus. Lalu ini topologi starnya. Aduh, saya bedakan warnanya. Saya bedakan warnanya. Ini, aduh. Saya bedakan warnanya. Dan ini topologi starnya. Seperti itu topologi. Jadi ini merupakan topologi tree. Yang dimana topologi tree ini adalah topologi gabungan dari topologi bus dan topologi star. Seperti itu.
Lalu kita akan next ke pembahasan selanjutnya. Nah, apa aja sih kelebihan topologi tree ini? Nah, kelebihan topologi tree ini yaitu yang pertama itu memiliki jaringan yang lebih besar. Nah, jika dibandingkan dengan jenis jaringan yang lainnya itu topologi tree ini cenderung lebih besar. Nah, di mana topologi ini itu akan membagi semua jaringan pada bagian yang lebih mudah untuk diatur. Lalu kelebihan yang kedua itu mempunyai akses segera, yang dimana kelebihan kedua yang dimiliki oleh topologi tree ini yaitu mempunyai proses segera pada hub, pusat maupun jaringan. Nah, untuk jaringan yang seperti ini akan lebih memungkinkan dari beberapa perangkat pada jaringan yang dihubungkan oleh hub pusat seperti itu. Lalu yang ketiga itu memiliki keterbatasan titik, yang dimana topologi tree ini mempunyai keterbatasan yang dilakukan pada titik koneksi maupun keterbatasan dari lalu lintas siaran, sehingga untuk topologi tree ini bisa mengatasi segala keterbatasan yang terjadi pada topologi jaringan star yang diinduksi pada topologi jaringan bus. Selain itu, teknologi ini juga menyediakan ruang yang cukup untuk berekspansi pada jaringan di masa depan. Lalu untuk kelebihan yang keempat yaitu memiliki manajemen data yang baik. Nah, ciri-ciri dari topologi tree sendiri itu yaitu memiliki manajemen data yang baik dan mudah untuk dikembangkan supaya menjadi jaringan yang lebih luas. Nah, selain itu untuk mendeteksi kerusakan maupun kesalahan juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Seperti itu. Lalu setiap kelebihan pasti mempunyai kekurangan tersendiri. Nah, kita akan membahas kekurangannya. Nah, apa aja sih kekurangan dari topologi tree ini? Nah, kekurangan dari topologi tree ini adalah dapat melumpuhkan semua jaringan. Nah, di mana jaringan secara keseluruhan itu bisa melengkung apabila terjadinya kegagalan utama pada data kabel terang maupun hub pusat. Sementara untuk seluruh jaringan ini akan memiliki ketergantungan dalam satu hub pusat, yaitu titik kerentanan pada topologi. Nah, seperti itu. Jadi, untuk yang kedua itu kekurangan yang kedua itu pengelolaan yang tergolong sulit. Nah, di mana untuk pengelolaan jaringan topologi ini tergolong lebih rumit dan sulit, terutama dari segi peningkatan ukuran di luar detik. Hal ini pun juga berpengaruh pada kinerjanya yang semakin melambat, padahal untuk topologi ini itu memiliki peran yang sangat penting tentunya. Nah, lalu kekurangan yang ketiga itu tentunya memerlukan cost yang lebih banyak, biaya yang lebih banyak untuk dikeluarkan. Nah, untuk biaya yang dikeluarkan dalam membuat topologi tree ini, kita harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Karena untuk jumlah kabel maupun hub yang juga cenderung lebih banyak. Ditambah lagi, apabila komputer yang terdapat pada tingkat tertinggi sedang mengalami masalah, maka untuk komputer di bawahnya juga akan mengalami masalah. Seperti itu. Jadi untuk biaya perawatan, biaya instalasi itu akan memerlukan cost yang lebih banyak. Nah, lalu untuk kekurangan yang terakhir, yaitu memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit. Nah, untuk topologi tree ini memiliki konfigurasi dan perawatan yang tergolong lebih sulit dilakukan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyaknya perancangan yang terdapat pada node. Nah, selain itu, untuk pemasangan kabel pada jaringan topologi tree ini juga cenderung lebih rumit jika dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Seperti itu. Nah, itu merupakan kelebihan dan kekurangan yang dapat saya sampaikan. Lalu di sini faktor apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam memilih topologi jaringan? Nah, faktor yang pertama yaitu biaya. Yang dimana sistem apa sih yang paling efisien yang dibutuhkan dalam organisasi sehingga biaya yang dikeluarkan itu bisa lebih optimal seperti itu. Tidak mubazir. Nah, lalu kecepatan. Nah, sampai kecepatan ini di mana sampai sejauh mana sih kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem kita yang ingin kita buat itu seperti apa? Lalu faktor ketiga itu tentunya lingkungan, yang di mana misalnya listrik atau faktor-faktor lingkungan yang lain yang berpengaruh pada jenis perangkat keras yang digunakan seperti itu. Lalu ukuran, nah di mana sampai seberapa besar ukuran jaringan yang kita butuhkan, seberapa luas, dan apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah server khusus. Nah, itu menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Lalu konektivitas, yang dimana apakah pemakai yang lain menggunakan komputer, laptop perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi.
Nah, seperti itu. Nah, hal-hal tersebut perlu dianalisis lebih lanjut, yang dimana hal-hal tersebut, kelima hal ini merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topologi jaringan. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.